Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan PPDB, khususnya untuk Bapak Ibu wali murid. Mohon betul-betul dicermati bagaimana tentang ketentuan umum dari PPDB SMPN, kemudian jalur-jalur dalam PPDB, mulai dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua wali murid, atau yang terakhir adalah jalur prestasi. Silahkan dicermati pemaparan dari video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon memperhatikan dengan sesama ya, karena ini terbatas durasi videonya. Yang pertama kita lihat, ini ada ketentuan umum. Yang pertama, calon peserta didik baru harap mempertimbangkan jarak tempat tinggal dan sekolah tujuan. Yang kedua, calon peserta didik baru yang dapat mendaftar di PPDB SMPN Sidoarjo harus memiliki token ya Bapak Ibu sudah ya. Yang ketiga, username token sifatnya rahasia dan tidak diberitahukan kepada orang yang tidak berhak. 4. Calon peserta didik baru dapat memilih dan ketentuan urutan sekolah maksimal 2 sekolah dari 44 SMPN di Kabupaten Sidoarjo. 5. Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib daftar ulang menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan. Nomor 6. Apabila calon peserta didik baru telah diterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka dinyatakan mengundurkan diri. Yang kedua adalah jalur yang digunakan dalam pendaftaran peserta didik baru SMP 2020. Yang pertama ada jalur zonasi. Jalur zonasi memiliki kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. 2. Calon peserta didik baru jalur zonasi dapat memilih 2 pilihan sekolah tujuan dalam zonasi atau di luar zonasi. 3. Calon peserta didik baru jalur zonasi ditentukan berdasarkan jarak yang diukur dengan aplikasi internet bersama atau aplikasi yang lainnya. 4. Pemberi skor antara 200 sampai 0 ya, jadi pemberian skor jarak itu antara 200 sampai dengan 0 berdasarkan, sekali lagi berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah tujuan dengan kelipatan setiap 100 meter dikurangi 1 skor. Yang kelima, calon peserta didik baru berdasarkan KK atau kartu keluarga orang tua wali dan tinggal bersama orang tua wali dengan ketentuan KK diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB diberikan tambahan skor tersebut. Dalam satu RT dengan sekolah tujuan ditambahkan skor 40, dalam satu RW ditambahkan 30, dalam satu desa ditambahkan 20. Nomor 6, calon peserta didik baru yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili sesuai dengan format yang sudah dibagikan kemarin dari ketua RT disetujui, ketua RW disetujui, diketahui lurah atau kepala desa setempat yang menerapkan bahwa peserta didik yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan benar-benar telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat domisili. 7. Calon peserta didik baru dapat diberikan surat keterangan domisili hanya yang benar-benar telah berdomisili atau bertempat tinggal bersama orang tua wali dan sekolah asal dekat domisili atau tempat tinggal dan tidak diberikan tambahan skor. 8. Surat keterangan domisili wajib dilampiri dengan fakta integritas. Format dapat diunduh di web PPDB yang ditandatangani oleh ketua RT, ketua RW, dan lurah atau kepala desa bermaterai cukup. 9. Calon peserta didik dapat 9 calon peserta didik anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat mendaftar pada jalur zonasi dengan persyaratan sebagai berikut: merupakan kategori cerdas, berbakat istimewa autis, kesulitan belajar, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan intelektual, gangguan fisik, tingkat ringan atau sedang.
melampirkan hasil asesmen atau pemeriksaan dari ahli dokter ahli psikologi profesional. 10. Calon peserta didik baru yang diterima melalui jalur zonasi ditentukan berdasarkan total skor tertinggi, dan apabila terdapat skor yang sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik baru yang usianya lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan. Mohon dicermati baik-baik jalur zonasi seperti pada tampilan. Silahkan dibaca berulang-ulang, dicermati sehingga nanti tidak terjadi kesalahan dalam memahami dalam PPDB. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi. 1. Jalur afirmasi memiliki kuota paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. 2. Penerimaan peserta didik jalur afirmasi dengan ketentuan sebagai berikut. Poin pertama, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan atau dari SD atau MI negeri swasta yang sulit terjangkau, termasuk ABK. Poin kedua, calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau keluarga yang benar-benar tidak mampu dan dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu dari RT atau RW, diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat. Poin 3, bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau surat keterangan keluarga benar-benar tidak mampu wajib dilengkapi dengan surat pernyataan orang tua wali atau wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan. Poin keempat, surat keterangan tidak mampu wajib dilampiri dengan fakta integritas sesuai format yang sudah diunduh yang ditandatangani oleh ketua RT, RW, dan lurah atau kepala desa bermaterai cukup. Poin ke-5, calon peserta didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah yang telah ditentukan. Ya, demikian penjelasan jalur afirmasi. Mohon dicermati, dibaca berulang-ulang sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami jalur afirmasi. Yang ketiga, jalur prestasi. 1. Jalur prestasi memiliki kuota paling banyak 30% dari daya tampung sekolah. 2. Penerimaan peserta didik baru PPDB jalur prestasi dengan ketentuan sebagai berikut. Poin 1, nilai ujian sekolah dan hasil penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang ditentukan oleh kepala sekolah bersama Dewan Guru dengan kuota 70% dari kuota jalur prestasi. Diprioritaskan calon peserta didik baru yang bertempat tinggal terdekat, sekali lagi terdekat dengan sekolah tujuan. Prestasi sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah SD atau MI negeri swasta, diketahui oleh pengawas pembina, dilampiri berita acara dan daftar hadir rapat penentuan peserta didik kelas 6 berprestasi. 2. Prestasi sebagaimana dimaksud dihitung dengan rasio setiap 14 peserta didik dipilih 1 peserta didik berprestasi dan paling banyak 6 peserta didik dari setiap satuan sekolah atau pendidikan SD atau MI. Jika satuan pendidikan SDMI negeri swasta hanya memiliki 1 rombel dengan jumlah peserta didik kurang dari 14, dapat dipilih 1 peserta didik berprestasi. Poin kedua,
Hasil perlombaan pertandingan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten dengan kuota 30% dari kuota jalur prestasi. Diprioritaskan calon peserta didik baru yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah tujuan. Memiliki sertifikat akademik atau non-akademik berjenjang secara perorangan atau bergu yang diperoleh calon peserta didik baru diterbitkan paling singkat 6 bulan, kecuali yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kemendikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau KONI Kabupaten Sidoarjo, Kejurkap, dan Porkap. Sertifikat sebagaimana dimaksud adalah juara 1 akademik non-akademik tingkat kabupaten perorangan bergu, juara 1 dan 2 akademik non-akademik tingkat provinsi perorangan atau bergu, juara 1, 2, 3 akademik non-akademik tingkat nasional internasional baik perorangan atau bergu. Sertifikat sebagaimana dimaksud bagi calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Sidoarjo adalah sertifikat akademik non-akademik berjenjang perorangan juara 1 dan 2 provinsi dan juara 1, 2, 3 tingkat nasional atau internasional. Sertifikat juara 1 lomba atau pertandingan akademik atau non-akademik tidak berjenjang secara perorangan yang diperoleh calon peserta didik baru tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP negeri penyelenggara SKS memiliki sertifikat akademik berjenjang dengan juara 1 akademik tingkat kabupaten perorangan, juara 1 dan 2 akademik non-akademik tingkat provinsi perorangan, dan juara 1, 2 atau 3 akademik non-akademik tingkat nasional atau internasional perorangan. Calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP negeri penyelenggara SKS memiliki sertifikat akademik tidak berjenjang secara perorangan dengan juara 1 akademik tingkat nasional atau internasional perorangan. Calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP negeri penyelenggara SKS dari luar Kabupaten Sidoarjo memiliki sertifikat akademik berjenjang dengan juara 1 akademik tingkat provinsi perorangan dan juara 1, 2, 3 akademik tingkat nasional atau internasional perorangan. Demikian penjelasan dari jalur prestasi. Silakan dicermati berulang-ulang supaya tidak gagal paham. Selanjutnya jalur perpindahan orang tua atau wali. 1. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali memiliki kuota paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. 2. Penerimaan peserta didik baru jalur perpindahan tugas dengan ketentuan sebagai berikut. Poin 1. Perpindahan tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Poin 2. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dapat digunakan untuk anak, guru, atau tenaga kependidikan. Poin 3. Calon peserta didik baru dari anak guru atau tenaga kependidikan dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua PGRI Kabupaten Sidoarjo dan diprioritaskan yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat terkait dengan ketentuan PPDB SMPN tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo. Ketentuan umum zonasi mohon diperhatikan dengan sedetail-detailnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami sebuah informasi. Sekali lagi pesan dari saya, tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dari PPDB SMPN tahun 2020 sehingga nanti tidak menyalahkan pihak lain apabila terjadi kekeliruan, karena sifatnya kita di sini memberikan informasi, saling mengingatkan sehingga Bapak Ibu wali murid juga bisa mencermati baik
itu ketentuan umumnya, jalur-jalur yang ada di dalam PPDB SNMPTN 2020. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.